berpikirnya besar, berpikirnya seperti seorang pahlawan, bukan hanya menyelamatkan dirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Anda semakin sukses, semakin mulia. Seorang pemimpin itu sibuk memberdayakan dirinya, memberdayakan timnya, dan juga memberdayakan orang-orang di sekitarnya. Setiap bulan Agustus, September, Oktober, suasana hati saya itu suasana heroik yang muncul. Mungkin karena ada pengaruh 17 Agustus, ada pengaruh G30 SPKI, ada pengaruh Hari ABRI. Maka biasanya saya di bulan-bulan ini saya sibuk nonton video-video kepahlawanan, baca-baca buku berkaitan dengan pahlawan-pahlawan yang ada. Membaca buku juga tentang perjuangan kemerdekaan di beberapa negara yang ada. Nah, menariknya hampir semua pahlawan-pahlawan itu ya pasti kemudian dia cinta tanah air ya. Rela berkorban ya. Kemudian dia ikhlas dalam memperjuangkan apa yang dia perjuangkan. Dan ini menarik kalau ini ditarik ke perusahaan ya. Makanya ada buku Heroic Leadership ya yang ditulis oleh Chris Lowney ya, itu menyatakan ya ternyata di dalam perusahaan itu ada juga yang pemimpin-pemimpin yang heroik, pemimpin-pemimpin yang bergaya seperti pahlawan itu. Cinta tanah air dibuktikan dengan cinta terhadap perusahaan ya. Bagaimana dia terus mengembangkan perusahaan itu ibarat anaknya sendiri, dirawat ya, kemudian ditumbuh sehingga panennya itu panen raya, panen hasil besar ya. Kemudian rela berkorban kadang-kadang dia memajukan timnya, memajukan perusahaannya ya tanpa transaksional ya. Yang penting timnya maju, perusahaannya terus bertumbuh sehingga tetap bisa menyerap tenaga kerja yang begitu berlimpah ya. Dan kemudian tulus, ikhlas ya, apa yang dilakukan itu demi kebaikan timnya, demi kebaikan bersama, demi kebaikan perusahaannya. Jadi rasanya heroic leader ini tidak hanya ada di kancah perjuangan kemerdekaan, tidak hanya ada dalam kancah sejarah perjuangan kebangsaan, tapi kayaknya perlu juga dibawa ke ranah perusahaan. Pemimpin-pemimpin yang betul-betul menyintai perusahaannya, pemimpin-pemimpin yang betul-betul rela berjuang untuk perusahaannya, pemimpin-pemimpin yang ikhlas memperjuangkan perusahaannya untuk kebaikan dirinya, untuk kebaikan timnya, dan juga untuk kebaikan yang jauh lebih besar. Apalagi kalau kemudian BUMN gitu, dia berpikir bisa berkontribusi untuk devisa negara, berkontribusi untuk pembayaran pajak yang makin berlimpah ya, sehingga kemudian anggaran belanja negara ini bisa tercukupi ya. Berpikirnya besar, berpikirnya seperti seorang pahlawan, bukan hanya menyelamatkan dirinya, tapi juga menyelamatkan perusahaannya, menyelamatkan anggota timnya. Saya berharap Anda termasuk heroic leader yang membawa nilai-nilai pahlawan nasional atau pahlawan-pahlawan dunia ke dalam kehidupan Anda, di perusahaan Anda, di bisnis Anda, di profesi yang sekarang Anda tekuni. Silahkan Anda pelajari para pahlawan-pahlawan yang memiliki daya juang yang luar biasa, rela berkorban yang luar biasa, perjuangan yang tulus luar biasa, dan terapkan dalam perusahaan Anda. Insya Allah perusahaan Anda pun akan semakin merdeka, memenangkan persaingan, dan kemudian juga terus bertumbuh. Semoga bermanfaat dan jadilah heroic leader di perusahaan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.